Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Kurniadi, dosen Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah tentang perancangan dan pengembangan produk. Adapun teknik pembelajaran yang saya terapkan di dalam proses belajar di Sejen Padang yaitu teknik DIA, di mana Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini saya melakukan penyampaian materi terhadap mahasiswa melalui pembelajaran di dalam kelas, juga melakukan pemberian materi di dalam LMS yang ada di Sejen Padang. Kemudian ada interaction, di mana ada interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa melalui diskusi di dalam kelas maupun dilanjutkan diskusi di dalam grup WhatsApp. Dan selanjutnya ada teknik assessment, di mana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa dari tugas dan kuis yang diberikan serta diakhiri dengan nilai UTS dan UAS yang nanti akan menjadi nilai kesatuan di dalam proses pembelajaran. Mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang tahap-tahap merancang dan mengembangkan produk, mulai dari proses identifikasi kebutuhan pasar, proses desain produk, pengembangan alternatif konsep produk, sampai dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Nah, di dalam mata kuliah ini kita juga akan mempelajari tentang definisi produk dan pengertian dari sebuah nilai atau value. Kemudian kita memahami juga tentang konsep dan prinsip dasar perancangan dan pengembangan produk. Selanjutnya kita berbicara tentang siklus hidup dan inovasi produk. Kemudian ada identifikasi kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan arsitektur produk. Kemudian ada desain industri, ada perwarupa atau prototyping. Kemudian analisis kelayakan ekonomis dan pengembangan produk, dan terakhir kita berbicara tentang aspek hukum dan hak paten dari suatu produk. Capaian mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses perancangan sebagai ciri dasar dari disiplin engineering. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan penggambaran produk dengan menggunakan software dalam suatu sistem terintegrasi. Selanjutnya, yang ketiga, mampu menerapkan metodologi perancangan produk untuk menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan efektif menjadi anggota suatu tim kerja dengan memberikan kontribusi yang berarti untuk tim. Sekian tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pengajaran bersama mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, baik. Kita sekarang berada pada pertemuan keempat dalam mata kuliah perancangan pengembangan produk. Nah, di minggu kemarin kita ada membahas tentang life cycle product. Ada yang masih ingat tentang life cycle product? Salma? Life cycle product itu merupakan perjalanan penjualan dari satu produk dalam masa hidupnya, yang mana dari siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif satu produk. Oke, baik. Terima kasih Salma. Oke, dalam life cycle produk itu juga ada 5 tahapan ya di dalam prosesnya. Nah, kalau tahap kedua ada yang tahu? Saya Pak, tahap kedua adalah tahap perkenalan atau introduction. Yang lain? Tahap ketiganya? Mungkin? Yodi? Yang ketiganya adalah tahap pertumbuhan atau growth. Tahap keempat ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Yang keempat itu ada tahap kedewasaan atau maturity, Pak. Oke, tahap yang kelima yang terakhir. Dela mungkin? Tahap kelima penurunan. Oke, jadi di dalam life cycle product kita ada 5 tahap ya, di mana tahap tersebut merupakan perjalanan suatu produk di masa dia mulai tumbuh sampai dia mulai penurunan. Oke, pada pertemuan kali ini, yang pertemuan keempat, kita akan berbicara tentang identifikasi kebutuhan pelanggan. Oke,
Di sini kita bisa lihat bahwa identifikasi kebutuhan pelanggan merupakan bagian penting dari fase pengembangan konsep yang merupakan salah satu fase pada proses pengembangan produk. Nah, jadi di dalam proses pengembangan produk nanti ada beberapa tingkatan atau fase, di mana fase ini akan kita lihat proses dari suatu produk bisa berkembang. Kemudian di dalam identifikasi kebutuhan produk, kita akan melihat kebutuhan pelanggan, yang mana nanti hasil dari kebutuhan pelanggan tersebut akan menjadi salah satu tuntunan bagi kita untuk menetapkan spesifikasi produk. Kemudian kita membuat konsep dari produk tersebut, dan selanjutnya kita menseleksi konsep produk untuk pengembangan yang lebih lanjut. Jadi tahapan-tahapan ini akan membantu kita bagaimana kita bisa mengembangkan suatu produk nantinya. Oke, metode identifikasi kebutuhan pelanggan di dalam materi ini dia harus meliputi bagaimana kita meyakinkan bahwa suatu produk telah difokuskan terhadap kebutuhan pelanggan. Kenapa kebutuhan pelanggan menjadi poin pokok dalam identifikasi kebutuhan kita atau pengembangan suatu produk? Karena kebutuhan pelanggan ini yang akan menjadi dasar kita untuk menciptakan suatu inovasi produk. Nah, jadi produk yang kita ciptakan atau yang kita buat itu tidak hanya berdasarkan dari riset atau pengembangan dari tim pengembangan, tetapi harus dari suara pelanggan juga. Karena suara pelanggan ini yang akan nanti memenuhi dari kebutuhan yang mereka inginkan. Karena setiap orang atau setiap pelanggan tersebut pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Makanya perlu kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, kemudian kebutuhan pelanggan ini kita identifikasi tidak hanya kebutuhan yang secara tersirat, tetapi juga kita mengidentifikasi kebutuhan mereka yang tersembunyi atau kebutuhan yang eksplisit. Nah, selanjutnya juga kita kebutuhan pelanggan ini juga meliputi basis untuk menyusun spesifikasi produk. Artinya basic untuk kita bisa melakukan pengembangan terhadap suatu produk nantinya. Nah, selanjutnya memudahkan dalam pembuatan arsip dan aktivitas untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk proses pengembangan suatu produk. Nah, kenapa perlu namanya arsip di dalam pengembangan? Karena ketika suatu produk dalam proses pengembangan, suatu produk tidak selalu berada pada tahap yang berhasil ya. Nah, jadi dengan arsip kita bisa melihat titik mana yang mengalami permasalahan di dalam pengembangan kita. Kalau seandainya suatu produk yang kita ciptakan ada gangguan ketika pemasaran, kita lihat arsipnya kembali. Proses mana yang menyebabkan kesalahan di dalam proses pengembangan produknya. Nah, kemudian juga menjamin tidak ada kebutuhan pelanggan yang penting dan terlupakan. Nah, pelanggan yang penting ini maksudnya di sini kita akan melihat ketika suatu produk pengembangan produk, misalnya kita mengembangkan produk handphone misalnya ya. Nah, kebutuhan pelanggan terhadap suatu handphone pasti berbeda-beda. Nah, makanya kebutuhan tersebut harus kita identifikasi berdasarkan keinginan pelanggan. Nah, mana kebutuhan yang sebenarnya yang dibutuhkan nanti oleh pelanggan tersebut. Nah, yang terakhir kita menanamkan pemahaman bersama mengenai kebutuhan pelanggan di antara anggota dan tim pengembangan. Oke? Nah, jadi ini beberapa poin yang harus diperhatikan di dalam proses identifikasi kebutuhan pelanggan. Oke, ini ada proses di dalam identifikasi kebutuhan pelanggan, itu ada 5 cakupannya. Cakupan yang pertama itu bisa dilihat bagaimana kita bisa mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Biasanya kalau kita ingin mengumpulkan data mentah dari pelanggan, kita pasti melakukan yang namanya
survei, kuesioner. Nah, jadi data mentah tersebut dari survei atau kuesioner tersebut nanti kita olah menjadi data-data yang dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa kebutuhan yang penting. Nah, baru nanti dari kebutuhan tersebut kita interpretasikan data mentahnya menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, setelah itu baru kita melakukan biasanya melakukan peratingan dari kebutuhan tersebut, mana kebutuhan yang menjadi prioritas di dalam identifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian nanti, nah ini dia, menetapkan derajat kepentingan, kemudian merefleksikan hasil dan proses dari identifikasi kebutuhan pelanggan yang telah kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, kita lanjut aja slide berikutnya. Nah, kita langsung masuk kepada 3 metode yang biasa digunakan di dalam identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, metode pertama itu ada metode SERVQUAL atau biasa disebut dengan service quality. Yang metode kedua ada Kano model, dan metode ketiga ada quality function deployment atau metode QFD. Oke. Pertama kita membahas dulu tentang metode SERVQUAL atau metode service quality. Oke, di dalam metode SERVQUAL ini ada penilaian gap ya, ada gap 1 sampai gap 5. Di mana gap 1 ini nanti kita akan melihat gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Nah, jadi bagaimana persepsi pelanggan terhadap harapan pelanggan terhadap persepsi manajemen. Jadi ketika kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan kita atau harapan dari pelanggan kita, nah kita juga lihat persepsi manajemen terhadap kebutuhan tersebut. Karena di sini tidak mungkin kita semua kebutuhan dari semua pelanggan akan kita wujudkan menjadi keinginan si pelanggan tersebut. Nah, kemudian gap antara yang kedua yaitu gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Nah, di gap yang ketiga itu ada gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian dari jasa. Dan untuk gap yang keempat itu gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Sedangkan untuk gap yang kelima, gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan. Jadi intinya model dari SERVQUAL ini nanti kita menganalisa gap antara 2 variabel pokok, yaitu jasa yang diinginkan atau expected service dan jasa yang diterima atau perceived service. Nah, jadi di dalam service quality juga ada 5 dimensi yang meliputinya. Nah, ini ada dimensi yang meliputi dari metode SERVQUAL. Yang pertama yaitu ada tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Nah, kalau tangible itu dia berbicara tentang bukti fisik. Nah, bukti fisik di sini mungkin dia berkaitan dengan sesuatu yang terlihat atau tampak. Misalnya gedung dari suatu usaha atau peralatan-peralatan yang digunakan, atau berkaitan dengan gudang dari suatu usaha, produk ataupun jasa. Nah, sedangkan untuk reliability atau keandalan di sini dia berbicara tentang keinginan konsumen harus sesuai apa yang ditawarkan oleh kita sebagai produsen. Nah, kalau seandainya kita menawarkan produk satu produk memiliki 5 keunggulan, nah ketika pelanggan kita membeli produknya berarti mereka harus mendapatkan 5 keunggulan yang kita tawarkan. Nah, kalau seandainya mereka hanya mendapatkan 3 atau 4 keunggulan, berarti produk yang kita ciptakan tidak reliable dengan apa yang kita tawarkan. Oke? Nah, selanjutnya ada responsiveness atau ketanggapan. Nah, di mana responsiveness ini
kita sebagai produsen bisa memberikan tanggapan secara langsung terhadap apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Nah, misal ketika kita pergi ke toko, misalnya mau membeli sebuah mesin cuci atau mau apa? Membeli TV misalnya kan. Nah, ketika kita datang ke toko, kemudian kita kan ibaratnya bingung terhadap apa yang kita butuhkan karena terdapat banyak pilihan ya. Nah, di sanalah peran kita sebagai produsen atau sebagai kita yang jual, kita harus memberikan respon yang lebih cepat atau positif. Nah, ketika dia bertanya, kita mampu menjelaskan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini berkaitan dari assurance atau jaminan. Nah, jaminan di sini gimana kita memberikan tingkat kepercayaan kepada si pelanggan. Nah, ketika mereka bertanya tentang suatu produk, kemudian kita sebagai sales atau yang menjual tidak mampu memberikan solusi terhadap apa yang mereka tanyakan, kira-kira kalian percaya nggak dengan produk yang mereka jual? Enggak ya. Nah, tapi ketika kita ada pelanggan masuk, kemudian dia mau mencari sesuatu yang dibutuhkan, tetapi terdapat banyak pilihan misalnya. Nah, kemudian kita dapat memberikan beberapa pilihan tersebut menjadi solusi kepada mereka. Misalnya ada 3 produk, kita bisa menjelaskan kelebihan produk A, kekurangan produk ini apa, begitu juga dengan produk B, begitu juga dengan produk C, sehingga pelanggan kita percaya dengan apa yang kita jelaskan dan mampu memberikan assurance atau tingkat kepercayaan yang lebih ketika dia membeli suatu produk. Nah, yang terakhir itu ada namanya empati. Nah, di mana perusahaan ini memiliki pengetahuan tentang konsumen dan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara keseluruhan. Nah, maksudnya di sini ketika pelanggan kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik lagi terhadap suatu produk, kita mampu memberikan dengan baik. Empati yang kuat. Ya, jadi empati di sini tidak hanya berkaitan dengan apa produk yang mereka beli, tetapi empati di sini kita juga bisa memperlihatkan kepedulian terhadap konsumen secara personal. Oke, sampai di sini ada yang bisa dipahami? Cukup? Oke, kita mungkin lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu Kano model. Nah, di mana Kano model ini dia mengembangkan diagram yang berguna untuk mengklasifikasikan kebutuhan customer berdasarkan tingkat kepuasan dan sudut pandang. Nah, jadi di dalam model Kano ini ada 2 sumbu dan ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X ini dia berbicara atau menggambarkan tentang kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan di sini sumbu Y. Dan untuk sumbu X dia berbicara tentang kepuasan dari pelanggan. Nah, 3 kebutuhan customer yang paling penting kita perhatikan di sini ada yang namanya demand basic atau dasar dari kebutuhan si pelanggan, kemudian ada performance need, dan terakhir ada excitement needs. Nah, nanti kita akan lihat apa perbedaan antara 3 kategori di dalam Kano model ini. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang menjadi fungsi dari Kano model. Nah, di sini dijelaskan Kano model ini nanti dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara akurat. Nah, jadi kenapa dia berbicara tentang akurat? Karena penilaiannya berdasarkan kepada 3 kategori dari diagram Kano tadi. Kemudian membantu tim memutuskan fitur mana yang sebaiknya ditambahkan atau fitur mana yang harus dibuang atau dikurang. Kemudian membantu tim juga untuk bisa mengupgrade produk atau layanan sesuai dengan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu dia mampu nanti membantu tim untuk memprioritaskan perilisan suatu produk atau layanan yang fiturnya dibutuhkan dari pelanggan tersebut. Nah, jadi dari model Kano ini kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan metode KFD ya. Nah, jadi kita bisa lebih memfokuskan di mode Kano-nya nanti.
Nah, ini ada 5 kategori fitur produk di dalam Kano model. Nah, yang ini ada fitur yang harus dimasukkan di dalam Kano model, itu ada 3, yaitu ada basic, performance, dan excitement. Nah, yang kedua adalah fitur yang harus dihindari, yaitu indifference dan dissatisfaction. Nah, kalau di basic itu di mana kita harus menampilkan atau memunculkan dasar dari suatu produk. Artinya kalau seandainya dasar dari suatu produk tidak ada, berarti akan menimbulkan kekecewaan dari pelanggan kita. Nah, contoh sederhananya gini. Kalau kita ke hotel, dasar dari sebuah hotel itu menyediakan apa? Tempat kita bisa tidur dan beristirahat ya. Berarti dasarnya dia harus memiliki tempat tidur dan spray yang nyaman untuk kita tidurkan. Nah, kalau seandainya namanya hotel tidak ada tempat tidur mau spray, berarti akan menyebabkan kekecewaan. Berarti ketidakpuasan jauh lebih rendah jadinya ya. Padahal kalau kita sebut itu adalah dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah hotel. Nah, kemudian ada performance. Performance ini penampilan yang lebih atau kebutuhan yang lebih yang mungkin di luar harapan dari pelanggan kita. Misalnya seperti contoh di hotel tadi, kalau kita ke hotel tentu ada TV. Nah, TV-nya ada layanan Netflix gratis. Nah, berarti kan melebihi dari ekspektasi si pelanggan bahwa kalau hotelnya hanya memiliki layanan TV walaupun TV standar gitu ya. Nah, begitu lagi dengan excitement, yaitu di mana melampaui. Bedanya di sini dia adalah melampaui lagi, melampaui dari harapan si pelanggan. Misalnya kita lanjutkan dengan contoh yang sama, ketika kita keluar atau pulang dari hotel tersebut, kita diberikan berupa cenderamata misalnya kan, atau kita diberikan voucher menginap dengan diskon yang mereka tawarkan. Nah, di mana hal ini tidak ada di pelayanan hotel pesaing di luar sana gitu. Nah, kalau indifferent dan dissatisfaction, di mana di sini kalau suatu fitur di dalam suatu produk tidak membingungkan misalnya, nah itu bisa kita melakukan atau menghilangkan. Nah, jadi ketika suatu produk itu membingungkan dan mengecewakan si pelanggan, bisa juga kita menghilangkannya. Nah, kenapa perlu dihilangkan? Karena ketika pelanggan menggunakan suatu produk kita, kemudian fungsinya hanya membingungkan pelanggan kita, itu bisa kita hilangkan. Makanya kalau di dalam handphone ya, kan ada sering tuh ada update sistemnya. Nah, itu untuk menghilangkan mungkin bagian-bagian yang membingungkan pelanggan nantinya ketika dia menggunakan smartphone. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang seperti penjelasan saya, nanti tinggal dilanjutkan. Nah, kita masuk kepada KFD. Ada yang tahu KFD? Oke, kita berbicara tentang KFD. Nah, KFD ini ditemukan oleh Yoji Akao pada tahun 1960 hingga nanti ketika metode ini diterapkan oleh Jepang, terutama saat industri otomotif, ya, terutama Toyota. Nah, di sini metode KFD ini nanti kita bisa memperlihatkan metode yang terstruktur untuk mengembangkan suatu produk. Nah, dia lebih kepada penarikan voice of customer, suara konsumen secara langsung, dan dimana nanti suara konsumen tersebut kita klasifikasikan sehingga mendapatkan beberapa solusi atau suara yang nanti dapat kita jadikan sebagai prioritas untuk pengembangan suatu produk. Nah, ini ada beberapa manfaat KFD. Yang pertama, nanti kita dapat melibatkan pelanggan karena kita juga membutuhkan suara dari pelanggan. Kemudian alat perencanaan yang lebih efektif daripada beberapa metode yang lain. Kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi, baik itu efisiensi biaya, efisiensi produksi, dan juga bisa meningkatkan namanya nilai produk, dan selanjutnya meningkatkan kinerja tim. Jadi dengan KFD
Di sini kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus dengan tim yang lebih solid, di mana nanti antar tim itu bisa menyelaraskan antara suara konsumen satu dengan suara konsumen yang lainnya. Oke, ini ada beberapa langkah atau tahapan di dalam penerapan KFD. Yang pertama, kita menentukan suara pelanggan atau voice of customer, di mana seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan suara pelanggan itu bisa dengan berbagai cara, mulai dari kita wawancara, kemudian akan melakukan survei, kemudian melakukan pengambilan data kuesioner. Nah, selanjutnya kita survei pelanggan untuk memperoleh tingkat kepentingan. Nah, jadi dari suara pelanggan yang telah kita dapatkan, kita lihat mana tingkat kepentingan yang lebih kompetitif, mana yang lebih berkaitan dengan rencana pengembangan produk kita. Nah, selanjutnya ada membuat metrik posisi pelanggan, juga membuat metrik posisi teknikal. Jadi metrik antara posisi pelanggan dengan teknikal, nanti kita akan melakukan penilaian atau keterkaitan hubungan di antara suara pelanggan dengan teknikal metriknya. Nah, kemudian nanti ada membandingkan konsep desain yang diusulkan dan memilih yang terbaik. Jadi dari beberapa konsep yang ada atau yang tercipta dari suara pelanggan tersebut, nanti kita akan melakukan pemilihan mana yang terbaik. Nah, ketika sudah didapatkan, kita langsung membuat metrik perencanaan, di mana untuk mendesain produk yang lebih prioritas nantinya. Nah, selanjutnya membuat metrik perencanaan proses untuk persyaratan proses yang lebih prioritas juga, dan terakhir nanti membuat bahkan perencanaan manufaktur atau manufacturing planning chart. Nah, ini adalah tahapan ketika kita mengembangkan KFD. Nah, dalam tahapan KFD nanti kita juga akan mengenal yang namanya HOQ. HOQ ini adalah rumah kualitas, di mana kita bisa melihat hubungan antara technical requirement dengan customer requirement. Nah, ini ada contoh dari rumah kualitas. Nah, di sini kita akan lihat keterkaitan antara suara pelanggan dengan teknikal kebutuhan dari si pelanggan. Nah, di sini kita akan melakukan penilaian secara metriknya. Di sini kita akan melihat korelasi hubungan positif atau negatif dari suatu penilaian secara teknikalnya. Kemudian kita melihat prioritas kebutuhan pelanggan. Di sini juga di rumah kualitas ini kita juga akan bisa melakukan benchmarking antara produk yang akan kita ciptakan dengan beberapa produk pesaing misalnya. Jadi nanti kita akan melihat dari segi baik itu biaya, kemudian inovasi yang kita buat, kemudian hasil dari kebutuhan yang lebih baik lagi. Oke, untuk materi kita untuk pengidentifikasian kebutuhan pelanggan mungkin cukup sampai di sini. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah saya sampaikan? Cukup? Oke. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, mungkin saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk bisa dikerjakan secara kelompok. Nanti kelompoknya akan saya berikan melalui grup WhatsApp juga. Nah, di dalam tugasnya kalian harus mencari beberapa jurnal yang terkait dengan metode SERVQUAL, Kano, dan KFD. Nah, jadi nanti kalian buat dalam bentuk PPT, silakan dipaparkan mulai dari latar belakang, kemudian prosesnya, kemudian hasilnya, dan kesimpulan yang bisa kalian berikan terhadap masing-masing metode. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri aja pertemuan kita pada hari ini. Banyak maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.